Saudara dan saudari yang terkasih, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari Komunitas Provinsialat Sukarami, Palembang. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema menjadi garam untuk lestarikan kebaikan. Apa yang akan Anda lakukan kalau Anda menyaksikan hidup kemasyarakatan kurang beres? Anda diamkan saja atau Anda berusaha untuk memperbaiki situasi itu? Saat pertama kali menyaksikan mobil bulldozer mengeluarkan garam dari pantatnya, saya terheran-heran. Waktu itu hujan salju sedang menerpa kota Milwaukee, Amerika Serikat. Bulldozer mesti memindahkan salju-salju itu ke pinggir jalan raya. Lantas bulldozer itu juga mengeluarkan garam. Tujuannya untuk mencairkan salju agar jalan dapat dilewati dengan lancar. Mobil-mobil tidak perlu tergelincir karena licin. Garam ternyata sangat penting maknanya pada saat musim salju. Ketika trotoar di depan rumah kami dipenuhi salju, saya menaburkan garam setelah menyingkirkan salju ke halaman rumah. Dengan demikian, para pejalan kaki dapat melintasi trotoar itu dengan nyaman. Garam adalah suatu yang tidak asing dalam hidup kita sehari-hari. Kita tahu bahwa garam merupakan hasil dari proses penyulingan air laut. Salah satu faktor pendukung terbentuknya garam adalah panasnya sinar matahari. Garam dan pelita sangat akrab dalam kehidupan ini. Di dalam rumah biasanya tersedia garam dan pelita. Garam biasanya berada di dapur. Apa yang dapat kita pelajari dari garam bagi hidup ini? Begitu dekatnya hidup kita dengan garam. Kedekatan itu membantu kita untuk memahami fungsinya. Yang terpenting adalah kita dapat belajar dari fungsi garam itu bagi hidup ini. Mari kita belajar dari garam. Pertanyaannya adalah, jika kita sedang masak sayur, lebih banyak manakah antara garam atau sayur? Jika lebih banyak garam, pasti masakannya menjadi tidak lezat, asin sekali, bukan? Mungkin kita tidak mau menyantapnya. Namun jika porsi garamnya pas, pasti masakan daging ayam itu menjadi lezat, nikmat untuk disantap. Garam juga berfungsi untuk mengawetkan makanan, mencegah terjadinya pembusukan. Selain itu, fungsi garam juga setiap hari bersentuhan dengan lidah kita adalah memberi cita rasa pada masakan menjadi lezat. Mengapa garam dapat memberi cita rasa yang lezat bagi masakan? Pertama, garam melebur dan meresap dalam masakan. Masakan menjadi lezat karena garam itu bercampur dan larut dalam masakan tersebut. Kedua, karena garamnya sedikit. Walaupun garamnya sedikit, tetapi justru mempunyai peran penting untuk masakan. Kita dapat belajar dari garam. Bagaimana sebagai bagian kecil dalam masyarakat kita dapat mempunyai peran penting.
Kita diajak untuk memberi kelezatan bagi masyarakat melalui kata dan perbuatan kita yang baik. Dengan demikian, seperti garam, kita mampu mencegah terjadinya kebusukan dalam masyarakat. Kita mencegah rusaknya masyarakat karena kejahatan, pencurian, kemalasan dengan perbuatan baik walaupun kecil. Seperti garam, kita mengawetkan hal-hal yang baik yang ada dalam masyarakat kita. Kita melestarikan nilai-nilai luhur yang hadir dalam hidup kita. Tugas utama orang beriman adalah menjaga agar nilai luhur itu menjadi bagian dari hidup kita. Dengan demikian, hidup ini memiliki makna yang mendalam. Saudara-saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan harapan dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.